Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Menurut penelitian tentang manuskrip, bahwa 1 dari 261 publikasi terdapat kesalahan baik dalam hal penulisan maupun dalam tata cara merujuk. Oleh sebab itu, saya, Nicholas Agung Raharjo, dengan NRP 5008-221-195, Saya Patricia Kalista Hermawan dengan NRP 5008-221-200. Saya Gazi Muhammad Azim dengan NRP 5008-221-205. Saya Yumna Almira Indra Sandi dengan NRP 5009-221002. Saya Igede Putu Arawila Miranata Kursadana dengan NRP 5009-221007. Saya Muhammad Idris Marif dengan NRP 5009-221012. kami akan mempresentasikan tentang cara menemukan dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Berikut beberapa yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah penulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Mengapa? Penulis ilmiah wajib untuk diawali dengan kegiatan mencari referensi yang kredibel karena penulisan karya ilmiah memerlukan dasar teori yang kuat untuk menunjang materi yang akan dibahas. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber referensi yang kredibel dan akurat agar pembaca juga dapat menelusuri lebih lanjut sumber yang digunakan oleh penulis, sehingga dapat memperkecil terjadinya misinformasi, kesalahan teori, dan praktik plagiasi. Di samping itu, penulisan atau pembuatan referensi dalam suatu karya ilmiah juga memuat tujuan-tujuan penting, yang diantaranya adalah menunjukkan bagian yang dikutip dari sebuah bacaan atau jurnal, menghindari plagiarisme, menghargai karya orang lain, dan memberikan informasi kepada para pembaca tentang sumber asli dari teori atau suatu pendapat. Berikut saya akan membahas tentang apa kriteria referensi yang kredibel. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan kajian pustaka, antara lain, yaitu penelitian apa sajakah yang mengilhami penelitian Anda, kapan sumber itu diterbitkan, sejauh apa kemantapan sumber itu. 3 pertanyaan tersebut menjadi bagian dari syarat dalam mencari sebuah referensi atau literatur. Kekurang cermatan memilih pustaka menjadi titik lemah sebuah proses penelitian. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang mengilhami penelitian Anda? Dalam mencari literatur, tidak semua terbitan baik dalam bentuk catatan maupun versi daring yang tersedia dapat digunakan begitu saja. Melainkan perlu kecermatan untuk memilah kondisi referensi atau literatur itu sendiri. Kesilapan penggunaan literatur akan mengganggu dan bahkan bisa saja menjadikan karya akademik yang ditulis tercemar atau bahkan ditolak. Dengan melihat referensi yang dijadikan sebagai bacaan awal akan memberikan kepercayaan pembaca terhadap sebuah artikel. Untuk itu, sejak awal perlu dilakukan seleksi sebelum menggunakan sebuah literatur. Sebelum sampai pada seleksi, mengidentifikasi literatur tersebut dengan menyeleksi berdasarkan kriteria yang ditemukan sesuai dengan keilmuan masing-masing. Syarat utama literatur yang digunakan wajib relevan dengan kajian yang akan dilaksanakan. Pertanyaan yang kedua, kapan sumber itu diterbitkan? Perlu pula dibedakan antara data dengan referensi. Untuk sebuah data dapat ditemukan dari mana saja, bahkan usia data semakin lama akan semakin bagus, terutama terkait dengan kajian ilmu tertentu. Namun, referensi sebaliknya, semakin mutakhir semakin bagus. Ini untuk menjadi penanda bahwa analisis yang dituliskan merupakan kajian terkini. Sekali lagi, bukan merupakan pengulangan demi pengulangan. Ada beberapa fungsi antara data dan referensi. Data digunakan untuk memperkuat hasil penelitian, sementara referensi memperkuat temuan dalam pembahasan penelitian.
Keduanya digunakan secara terpisah sehingga masing-masing berada di tempat yang berbeda. Semakin baru sebuah rujukan akan semakin bagus. Ini menunjukkan bahwa artikel yang sementara ditulis mengikuti perkembangan keilmuan. Tidak lagi menggunakan data-data lama, bahkan sudah usang, dan tidak lagi dijadikan rujukan. Menulis artikel tidak terkait dengan teori. Apalagi kalau hanya sekedar menjadi pemanis belaka. Penggunaan teori dimungkinkan jika dalam artikel tersebut perlu dikemukakan adanya sebuah teori. Tetapi jika dihalangkan dan tidak mengganggu sama sekali pokok bahasan, maka sebaiknya dihilangkan saja. Pembahasan sebuah teori berada dalam tipikal buku referensi, bukan pada gaya penulisan artikel jurnal. Perlu juga memperhatikan rekomendasi asosiasi profesi keilmuan. Kadang, organisasi profesi memberikan rekomendasi definisi tentang waktu kebaruan sebuah artikel. Setiap bidang keilmuan berbeda dalam mendefinisikan kemutakhiran bahan pustaka. Kajian elektronika berbeda dengan kajian teknik sipil, apalagi dengan studi agama. Untuk yang pertanyaan ketiga, sejauh apa kemantapan sumber itu? Referensi yang tersaji bisa jadi tidak memenuhi unsur keilmuan, hanya sebagai informasi awal semata, atau bahkan sebagai sajian jurnalistik sebagai jawaban atas keingintahuan publik untuk satu kawasan dan tempo tertentu saja. Tetapi itu belum memenuhi syarat ilmiah secara lengkap sehingga tidak dapat digunakan untuk menjadi rujukan. Maka syarat pertama yaitu validitas maklumat, jangan sampai itu merupakan informasi yang tidak valid. Untuk memenuhi validitas referensi, maka sumbernya juga harus terpercaya kredibilitas dan menjadi syarat kedua bahwa literatur idealnya merupakan informasi yang kredibel berasal dari tangan pertama atau primer. Sebuah data yang sifatnya sekunder memungkinkan terjadi kesilapan dalam merujuk sehingga tidak dapat diandalkan. Ada kemungkinan yang keliru jika hanya tersedia pada sumber kedua atau sekunder. Jika ini salah, maka apa yang dirujuk oleh penulis melalui sumber kedua itu akan ikut salah juga. Sumber-sumber primer ilmiah melalui proses review baik secara internal maupun eksternal, sehingga sudah melalui proses ilmiah yang bertingkat. Sehingga penggunaan wiki atau blog tidak dapat dijadikan sebagai referensi. Penyusunan wiki maupun blog dilakukan secara simultan dan bisa saja berubah setiap saat. Secara khusus, wiki merupakan kumpulan informasi yang dinamis. Ada saja informasi yang dapat ditambahkan dan juga disunting oleh siapa saja. Penyusunan wiki tidak memerlukan kepakaran tertentu, karena keduanya memungkinkan untuk dilakukan penyuntikan kapan saja oleh penulisnya. Demikian pula informasi ini bisa saja hilang setiap saat karena dihapus oleh penulisnya. Sebagai informasi awal untuk memandu penelusuran lebih luas, keduanya dapat saja digunakan. Pengumpulan maklumat dari wiki maupun blog dapat dilakukan untuk memandu pada penjejakan sumber-sumber informasi lainnya. Tetapi untuk dirujuk, tidak dapat digunakan sama sekali. Ini berkaitan dengan keterpenuhan unsur yang berkenaan dengan kredibilitas. Salah satu sumber primer yang perlu dirujuk adalah jurnal. Tidak saja valid, tetapi juga kredibel. Sebuah artikel jurnal sudah melalui proses review, bahkan dilakukan tidak kurang dari 2 orang. Setelah sebelumnya sudah melalui seleksi internal atau editor, proses selanjutnya juga melalui penyuntingan sampai pada penerbitan. Informasi yang disampaikan dalam sebuah artikel selalu mutakhir, walaupun isu lama, tetapi dengan data yang terbaru, dengan dasar ini, maka menggunakan artikel jurnal merupakan bagian utama dalam mendukung pelaksanaan riset. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel dengan aplikasi Mendeley. Langsung saja membuka aplikasi penelusuran internet yang kita miliki masing-masing, lalu kita mencari kata kunci Mendeley, lalu kita mengklik Mendeley dan lalu memasukkan kata kunci pada kolom pencarian. Di sini saya menggunakan etika akademik sebagai contoh. Lalu akan muncul berbagai macam jurnal dan artikel sesuai referensi yang kita cari, seperti yang ada di video. Lalu di atas ini terdapat beberapa pengelompokan, mulai dari yang paling relevan
hingga yang paling sering disitasi. Lalu di sebelahnya ada beberapa pengelompokan berdasarkan tahun penerbitan. Selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan tipe dokumen. Apakah kita ingin mencari jurnal atau artikel, tesis, buku, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan jurnal, sehingga akan memudahkan kita untuk mencari referensi yang dilakukan. Selanjutnya juga ada pengelompokan berdasarkan penulis. Lalu yang terakhir ada pengelompokan berdasarkan keterbukaan jurnal tersebut. Baik, untuk saat ini, sekarang kita beralih ke pertanyaan lain. Tentunya dalam membuat karya ilmiah, tentu kita perlu mencari beberapa referensi. Nah, muncullah pertanyaan, dalam rangka menggali informasi dari suatu referensi, apakah membaca termasuk kegiatan yang mudah atau sulit? Jawabannya adalah mudah bila biasa dilakukan dan sulit bila tidak biasa dilakukan. Seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan kita, tentu akan mudah kita lakukan. Apabila kita biasa membaca buku, membaca berbagai jurnal, ataupun membaca berbagai sumber bacaan lainnya, tentu kita akan mudah dalam melakukan pembacaan terhadap berbagai hal, terutama dalam mencari referensi, dalam membuat karya ilmiah. Sedangkan apabila kita tidak terbiasa dalam membaca berbagai sumber bacaan ataupun referensi, apabila kita ingin mencari sumber atau referensi dalam rangka membuat karya ilmiah, tentu hal tersebut akan sulit kita lakukan. Sehingga kesimpulannya terhadap pertanyaan yang kita bahas sebelumnya, bahwa membaca tersebut mudah dilakukan apabila kita biasa melakukan membaca tersebut, dan sulit dilakukan apabila kita tidak biasa membaca. Dari pembahasan tadi, marilah kita bahas perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik tentunya bisa memilah dan memilih referensi atau sumber bacaan yang kredibel. Tentu dia akan melihat terlebih dahulu untuk judul-judul sumber bacaan atau referensi yang ia pilih, karena judul sendiri sudah menggambarkan identitas dari suatu bacaan. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka akan cenderung asal dalam memilih referensi atau sumber bacaan. Misalkan, ketika mereka ingin mencari informasi tentang suatu sumber ilmu pengetahuan, misalnya tentang astronomi, mereka cenderung hanya akan mencari suatu judul yang berkaitan dengan astronomi. Mereka tidak memperhatikan secara detail apakah judul tersebut bagus atau tidak. Selanjutnya, pembaca yang baik dapat memahami isi dari referensi atau sumber bacaan yang digunakan. Pembaca yang baik tentunya mereka membaca apa yang mereka baca, baik sumber bacaan ataupun referensi yang mereka pilih, secara detail untuk mendapatkan informasi yang mereka akan mereka gunakan dalam rangka membuat karya ilmiah. Tentunya dengan pembacaan yang baik, mereka akan memahami isi dari referensi atau sumber bacaan tersebut. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka tidak dapat memahami isi dari referensi atau sumber bacaan yang digunakan, karena mereka akan cenderung hanya mengambil informasi yang mereka dapatkan dari referensi atau sumber bacaan tersebut. Mereka cenderung tidak ingin memahami apa yang mereka baca, karena mereka hanya butuh informasi dari sumber bacaan atau referensi yang dia pilih.
Selanjutnya, pembaca yang baik dapat melakukan pengutipan dengan cara yang tepat dan parafrase dalam memuat informasi dari referensi yang digunakan dalam membuat karya ilmiah. Dalam hal ini, melakukan pengutipan dengan cara yang tepat adalah dengan menyantumkan sumber yang mereka pilih dalam satu bacaan, serta melakukan parafrase agar terkesan mereka tidak serta-merta menaruh informasi yang persis di dalam karya ilmiah mereka. Hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi kepada pembuat karya ilmiah sebagai bentuk pengurangan aksi plagiarisme. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka hanya sekedar mengutip informasi dari referensi yang digunakan tanpa memperhatikan kaidah pengutipan dan cenderung tidak melakukan parafrase dalam membuat karya ilmiah. Pembaca yang buruk tentunya akan hanya sekedar memuat informasinya secara langsung yang mereka dapatkan dari berbagai sumber bacaan. Untuk saat ini, kita kenal istilah copy-paste. Atau dalam bahasa Indonesianya, artinya kita langsung menempel informasi yang kita dapatkan tanpa melakukan parafrase ataupun perubahan sedikit pun, sehingga terlihat bahwa kita terkesan menggunakan karya ilmiah orang lain ataupun isi dari karya ilmiah orang lain. Selain itu juga, pengutipan yang kurang tepat juga bisa merugikan pembuat karya ilmiah. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok sama seperti makan dan minum. Membaca buku memiliki berbagai manfaat mental dan fisik. Kebiasaan ini dapat memperluas kosakata dan keterampilan komunikasi yang dapat membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Tak hanya itu, membaca adalah cara yang efektif untuk meningkatkan memori dan meningkatkan fokus kita. Membaca adalah tahap awal dari penyerapan dan pemahaman ilmu. Dapat dikatakan bahwa membaca adalah kebutuhan pokok bagi kegiatan belajar kita. Membaca sebagai kebutuhan pokok berarti kita melakukan pemenuhan terhadap kehausan akan ilmu pengetahuan. Dengan membaca, perlahan ilmu kita akan bertambah. Sama seperti saat kita makan agar tidak kelaparan dan juga kita minum agar tidak kehausan. Selain itu, juga untuk pemenuhan gizi. Maka dapat dikatakan bahwa membaca adalah kebutuhan pokok kita. Terkesan mereka tidak serta-merta menaruh informasi yang persis di dalam karya ilmiah mereka. Hal tersebut juga merupakan bentuk apresiasi kepada pembuat karya ilmiah sebagai bentuk pengurangan aksi plagiarisme. Sedangkan untuk pembaca yang buruk, mereka hanya sekedar mengutip informasi dari referensi yang digunakan tanpa memperhatikan kaidah pengutipan dan cenderung tidak melakukan parafrase dalam membuat karya ilmiah. Pembaca yang buruk tentunya akan hanya sekedar memuat informasinya secara langsung yang mereka dapatkan dari berbagai sumber bacaan. Untuk saat ini, kita kenal istilah copy-paste. Atau dalam bahasa Indonesianya, artinya kita langsung menempel informasi yang kita dapatkan tanpa melakukan parafrase ataupun perubahan sedikit pun, sehingga terlihat bahwa kita terkesan menggunakan karya ilmiah orang lain ataupun isi dari karya ilmiah orang lain. Selain itu juga, pengutipan yang kurang tepat juga bisa merugikan pembuat karya ilmiah. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok sama seperti makan dan minum. Membaca buku memiliki berbagai manfaat mental dan fisik. Kebiasaan ini dapat memperluas kosakata dan keterampilan komunikasi yang dapat membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Tak hanya itu, membaca adalah cara yang efektif untuk meningkatkan memori dan meningkatkan fokus kita. Membaca adalah tahap awal dari penyerapan dan pemahaman ilmu. Dapat dikatakan bahwa membaca adalah kebutuhan pokok bagi kegiatan belajar kita. Membaca sebagai kebutuhan pokok berarti kita melakukan pemenuhan terhadap kehausan akan ilmu pengetahuan.
Dengan membaca, perlahan ilmu kita akan bertambah. Sama seperti saat kita makan agar tidak kelaparan dan juga kita minum agar tidak kehausan. Selain itu, juga untuk pemenuhan gizi. Maka dapat dikatakan bahwa membaca adalah kebutuhan pokok kita. Oke, jadi selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengelola, mencari dan memasukkan sumber referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Sebelum itu, kalian bisa mendownload aplikasi Mendeley ini dan melihat tutorial untuk mendownloadnya di platform YouTube maupun di internet. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Mendeley-nya. Oke, jadi untuk mencari dan memasukkan sumber referensi ke dalam aplikasi Mendeley ini bisa melalui file, melalui online, dan juga secara manual. Jadi yang pertama yaitu melalui file yang ada di dalam laptop kita. Kita tinggal klik tombol sebelah sini, lalu kita klik Add Files. Nah, kita tinggal cari file yang kita mau masukkan ke dalam Mendeley. Misal, saya sudah mendownload beberapa jurnal yang saya gunakan untuk bahan untuk saya masukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Misal saya pilih file yang ini. Kita tinggal klik. Nah, lalu akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley ini. Nah, lalu yang kedua, kita klik tombol yang tadi. Terus, lalu ada opsi yaitu Add Entry Manually. Nah, itu artinya kita memasukkan sumber referensi secara manual. Kita tinggal klik. Nah, di sini kita masukin karena ini manual. Kita masukin tipenya apa, lalu judulnya, pengarangnya, tahun, jumlah halaman, abstraknya, dan link dan nama filenya. Oke, selanjutnya selanjutnya yaitu kita mencari dan memasukkan sumber referensi secara online, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi Google. Kita klik Google. Nah, untuk di opsi online ini, kita harus menggunakan Google Scholar. Kita klik Google Scholar. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal yang ingin kita masukkan ke aplikasi Mendeley, bebas. Misal saya klik tentang pendidikan karakter. Oke, jadi setelah kita klik
search, maka akan muncul banyak web-web yang menyediakan jurnal-jurnal sudah terpercaya dan kredibel yang bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke aplikasi Mendeley tadi. Ada banyak sekali sumber bisa kita pilih. Kita pilih satu, misal yang ini. Oke, kita klik. Lalu kita klik ekstensi Mendeley Web Importer. Nah, sebelum itu kalian bisa mendownload Mendeley Web Importer ini dengan kalian masuk di Chrome Web Store. Kalian tinggal klik di Google Chrome Web Store, lalu kalian cari di Chrome Web Store tadi, kalian ketik Mendeley Web Importer, maka akan muncul dan kalian tinggal klik Add to Chrome. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat tutorial di platform YouTube maupun platform lainnya, karena di tempat di sana sudah menyediakan banyak tutorial yang sudah terpercaya. Oke, kita klik Mendeley Web Importer. Nah, kita klik checklist ini karena sudah terchecklist secara otomatis, maka kita tinggal klik Add to Mendeley. Oke, setelah kalian klik Add to Mendeley, kalian kembali ke aplikasi Mendeley tadi. Nah, setelah kalian memasukkan sumber referensi melalui online ataupun ataupun melalui cara yang lainnya, ketika kalian belum menemukan file yang kalian masukkan tadi, kalian klik sinkronkan. Nah, klik sinkronkan ini untuk merefresh aplikasi Mendeley kalian supaya file yang baru kalian masukkan akan muncul. Oke. Nah, ini yang tadi manajemen pendidikan karakter. Yang terakhir kita download tadi, kita klik. Oke. Lalu selanjutnya masih melalui online, kita bisa menggunakan selain menggunakan Google Scholar, kita bisa menggunakan Google Books. Kita klik di Google Books. Kita klik, oke, muncul. Kita tinggal cari seperti tadi sumber yang ingin kita gunakan. Oral. Oke, setelah kita klik search, maka akan muncul banyak sumber jurnal yang sudah kredibel yang bisa kita pilih. Oke, bebas. Misal saya pilih yang ini, mengapa, bagaimana pembelajaran pendidikan moral. Kita klik. Nah, ketika sudah muncul, kita klik seperti tadi, kita klik ekstensi, lalu kita klik Mendeley Web Importer.
Nah, kita checklist, lalu kita klik add to Mendeley. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, setelah kita sudah klik, kita kembali ke aplikasi Mendeley. Lalu kita klik sinkronisasi kembali. Oke. Oke, muncul. Ini adalah sumber terakhir yang kita masukkan tadi, pukul 9.52. Yaitu yang berjudul tadi, mengapa bagaimana pembelajaran pendidikan moral Pancasila, dan kita klik. Oke, berhasil. Oke, yang terakhir yaitu melalui Mendeley langsung. Jadi, caranya yaitu kita klik Mendeley search. Nah, di sini Mendeley bekerja seperti Google ya, teman-teman. Jadi, di Mendeley ini menyediakan banyak juga sumber jurnal yang sudah kredibel dan terpercaya yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu kajian karya ilmiah maupun suatu penelitian. Oke, kita mulai mencari sumbernya. Misal kita kita ketik penerapan Pancasila. Kita klik search. Oke, muncul banyak sumber yang terpercaya. Kita bisa pilih bebas salah satu. Nah, setelah kita klik, kita tinggal klik add to library. Oke, kita klik. Setelah itu, maka tombol tadi akan berubah menjadi view in library. Kita klik. Maka akan kembali ke aplikasi Mendeley. Ini kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Kita klik file yang baru saja kita masukkan, yang berjudul Penerapan Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. Nah, itu tadi keempat cara untuk mencari dan memasukkan suatu sumber referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, keempat cara tadi, ketika sudah masuk ke aplikasi Mendeley, maka sifatnya sama. Ketika kita klik file, maka secara otomatis sudah muncul judul, pengarang, abstrak, tahun, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Sehingga setelah ini kita tinggal akan membuat daftar pustaka dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, jadi cara mengelola, mencari dan memasukkan sumber referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Oke, kali ini kita akan mencari dan membuat sebuah kutipan dari aplikasi Mendeley, melalui aplikasi Mendeley.
Jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya bagaimana cara meng-add sebuah artikel ke dalam aplikasi Mendeley atau web Mendeley. Nah, kali ini di sini saya memiliki berbagai artikel. Saya akan memilih salah satunya seperti ini. Nah, yang pertama saya akan mengutip sebuah artikel melalui aplikasi Mendeley. Intinya kita akan lebih mempermudah penggunanya di Microsoft Word. Oke. Saya akan mengambil kutipan sebagian melalui artikel ini, lalu nanti saya akan memberikan kutipan dari pemilik si artikel ini. Jadi saya akan mengopi. Oh ya. Nah, anggap saya mengopi dari artikel ini, lalu saya akan memberinya di Microsoft Word. Oke, saya akan mempastenya. Untuk mengurangi plagiarisme, ketika kalian mengopas sebuah artikel, setidaknya kalian mengurangi beberapa kata sehingga tidak memiliki unsur plagiarisme. Oke, di sini sepertinya agak sedikit. Nah, oke, telah muncul. Nah, dari artikel ini saya sudah mengopas dari artikel sebelumnya, dan saya telah menyalinnya dari artikel tadi melalui aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya bagaimana cara kita mempermudah untuk mengutip artikel ini dari pemiliknya. Nah, setelah tadi memasukkan aplikasi, setelah kita menginstal aplikasi Mendeley di Microsoft Word, itu akan muncul seperti ini, Mendeley site. Ketika kalian sudah login, kan akan muncul seperti ini. Nah, di bawah ini adalah Mendeley site untuk tools-tools dari Mendeley. Oke, bentar. Dari Mendeley ini autornya adalah Erna Rohyanti. Saya akan masukkannya di Mendeley set ini. Nah, di sini ada search for. Nah, di sini ada reverse dan citation setting. Kalian masuk ke citation setting untuk mencari, masuk ke reference untuk mencari author yang kalian ingin kutip. Misalkan tadi adalah di sini memiliki nama Erna. Nah, kan tinggal search aja di sini Erna. Nah, bakal akan muncul. Nah, kalian tinggal checklist aja. Lalu insert citation. Nah, lalu di sini akan muncul. Nah, oke. Ini adalah kutipan dari sebuah artikel melalui aplikasi Mendeley. Oke, seperti itu, cukup mudah. Nah, bagaimana cara memberikan daftar pustaka melalui aplikasi Mendeley ini? Caranya cukup mudah, seperti yang barusan. Kalian tinggal klik 3.3 ini, lalu insert bibliografi. Maaf, agak kesulitan. Tinggal oke aja. Sebentar. Mulai lagi, kita ulang. Insert. Lalu pencet continue. Nah,
Lalu inilah daftar pustaka dari artikel yang telah kita cari dari tadi. Nah, itu mungkin saja dari saya untuk bagaimana cara mengutip sebuah artikel melalui aplikasi Mendeley dan bagaimana cara memberikan daftar pustaka. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami. Semoga teman-teman semua lebih paham dalam menemukan dan mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Saya Nicholas Agung Raharjo. Saya Patricia Kalista Hermawan. Saya Ghazi Muhammad Hashim. Saya Yumna Almira Indrasandi. Saya Igede Putu Arya William Gernata Pursadana. Saya Muhammad Idris Marif. Kami mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.